100,4 FM KLCBS The Jazz Wave dan juga sahabat KLCBS yang berada di streaming melalui www.klcbsofficial.com, juga di sosial media KLCBS dan juga untuk happy people yang berada di @klinik_alana. Halo, selamat berjumpa kembali di KLCBS Healthy Life bersama dengan Klinik Alana yang hadir 1 bulan 1 kali spesial untuk Anda. Sahabat KLCBS, semoga Anda dalam keadaan sehat dan saat ini saya Yanti Rangkuti, di samping saya Anda sudah juga melihat ada seorang perempuan cantik yang sudah hadir di studio KLCBS, akan siap kita ajak berbincang hingga jam 11 waktu Indonesia Barat nanti, hingga jam 12 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, dan untuk happy people, sahabat KLCBS, terima kasih Anda sudah kembali bergabung di KLCBS Healthy Life bersama dengan Klinik Alana. Kita langsung sapa saja beliau. Apa kabar Dr. Lisa Yunisia? Halo Bu Yanti, selamat siang atau selamat pagi nih? Selamat pagi katanya biar tetap semangat ya dokter ya. Selamat pagi Bu Yanti, selamat pagi sahabat KLCBS dan tentunya selamat pagi happy people. Ya, saya dari Klinik Alana, Dr. Lisa. Kita akan bincang materi hari ini obesitas ya. Hari ini menarik ya sahabat KLCBS dan happy people, seperti yang sudah ada di sosial media Alana dan juga di KLCBS. Kita akan bicara tentang berat badan, berat masalah, ini kaitannya dengan obesitas. Tapi sebelum kita sampai ke situ, Dr. Lisa, saya itu adalah orang yang hampir boleh dikatakan ya, kalau setiap pagi bangun tidur itu selalu timbang berat badan. Karena kebiasaan dari dulu menimbang berat badan setelah bangun tidur itu, sesudah minum kemudian menimbang berat badan. Itu sebenarnya kegiatan seperti itu wajar-wajar aja kan ya Dokter Lisa ya? Justru kegiatan yang seperti itu adalah kegiatan yang sehat. Ya, kebanyakan justru sebaliknya ya, banyak orang yang tidak mau menimbang karena takut nanti shock dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Walaupun sebenarnya berat badan itu setiap hari juga kadang-kadang kalau pagi kalau pagi itu kelihatannya masih oke. Nanti begitu sesudah makan dia akan bertambah dan menjelang tidur sudah beda lagi. Dokter Lisa. Sebetulnya kalau untuk menimbang kita cukup perlu 1 minggu atau 2 minggu sekali Bu Yanti. Tidak perlu tiap hari juga karena fluktuatifnya lumayan. Nanti malah bikin stres. Betul. Apalagi kalau pada wanita kan ada siklus menstruasi, biasanya normal terjadi peningkatan berat badan 1-2 kilo, itu wajar. Hal yang wajar. Dokter Lisa, happy people, sahabat KLCBS, silakan ya. Nanti kita sambil ngobrol untuk tema kita hari ini obesitas, berat badan, berat masalah. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui @klinik_alana, kemudian juga melalui KLCBS. Kalau kebetulan hari ini juga sedang agak bimbang dan galau karena ada kaitannya dengan obesitas tadi. Dokter, kita ingin lebih lebih secara umum dulu kita sebetulnya obesitas itu apa sih dokter? Nah, sebelum saya terangkan mengenai definisi atau apa obesitas, perlu saya beritahukan bahwa kenapa sih kita membawa topik obesitas pada siang hari ini. Jadi banyak pasien, banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa obesitas itu termasuk salah satu penyakit Bu Yanti. Obesitas adalah termasuk salah satu penyakit. Iya betul. Jadi kalau misalkan ada yang mempunyai berat badan berlebih, itu bisa kita bilang dia sakit kegemukan. Gitu ya, karena dapat memicu masalah yang serius sehingga penanganannya pun harus serius juga. Ya, gitu, jadi jangan dianggap nggak apa-apa lah berat badan sudah lebih dari yang seharusnya. Sebaiknya jangan berpola pikir seperti itu ya. Betul. Jangan yang segini aja, yang penting sehat, nggak sehat itu sebetulnya. Itu yang sering terdengar itu gitu Dok. Nggak apa-apa, yang penting sehat, yang penting bahagia. Iya betul. Kadang-kadang jangan kurus-kurus nanti. Kayak orang susah, serba segini aja salah kelihatan ini. Seger gitu kan ya. Dan itu yang membuat orang tuh jadinya tidak termotivasi untuk menurunkan berat badan kalau yang memang sudah overweight. Nah, kalau kemudian kita
kelebihan berat badan itu gimana sih? Secara umum kita seringkali tahu ya dok ya, atau disampaikan terkait dengan IMT. Sementara banyak orang juga yang malas untuk mengecek berat badannya Iya, sendiri dengan tinggi badan jadi itu yang dok. tadi Bu Yanti tanyakan bahwa obesitas itu adalah suatu kondisi kesehatan yang ditandai dengan peningkatan berat badan yang berlebih. Ya, lebih spesifiknya adalah lemak yang berlebih, bukan massa otot ya Bu Yanti ya. Lemaknya yang berlebih. Iya, betul. Ya. Nah, lalu ada indikator untuk mengukur apakah kita termasuk obesitas atau overweight atau bahkan ideal, Ya. gitu. Yaitu namanya indeks massa tubuh IMT. Nah, ini sebetulnya gampang banget untuk dihitung ya, nggak Ya. usah ke dokter, kita Ya, bisa ngerjain sendiri ya, sendiri Dok, ya. Jadi di Google kita bisa browsing ya indeks massa tubuh. Mungkin teman saya bisa membantu ya. Boleh teh. Ya, kita Ya. contohkan Jadi ya. supaya sahabat KYLCBS dan Happy People yang sedang ada di mana nih, di tempat bertugas atau sedang ya kebetulan lagi bersama teman-teman, jadi pengen tahu juga ya, Dok, ya, Ya, betul. caranya Jadi itu. indeks massa tubuh itu jika seseorang dengan berat badan 25 sampai 27 hasilnya ya, Oke. itu termasuk overweight. Ya. Oh. Tapi kalau lebih dari 27 itu bisa dikategorikan sebagai obesitas. Oke. Gitu. Nah, ini ya Bu Yanti ya. Ya, Jadi kita ya kita- Happy People, sahabat KYLCBS. Jadi silakan saja dibuka, cari di Google aja ya, Dok ya. Lalu Kemudian kemudian indeks massa ya. tubuh atau BMI ya. Ya. Ini jadi perempuan, lalu kemudian tinggi badan 158, lalu Oke. kita ketik ya, misalkan 158 tinggi misalkan badan nih, nih. tinggi badannya Ya. nih ya 158, terus berat badannya 68. Nah, lalu kita langsung hitung BMI-nya. Oke. Nah, di sini hasilnya adalah Langsung 27,2. 27,2. Berarti Ada masuk komanya ke- nih. Ya, Ada komanya lebih dari dikit nih. 27 kan ya, berarti termasuk obesitas. Obesitas. Iya. Jadi sangat mudah ya Happy People, sahabat KYLCBS, untuk mengecek sekarang juga seperti apa indeks massa tubuh Happy People dan sahabat KYLCBS. Silahkan boleh dicoba sambil kita ngobrol ya. Nanti sambil nanya sama Dokter Lisa. Iya. Sebetulnya dokter, banyak nggak sih orang yang sekarang ini mengalami obesitas? Nah, angka obesitas di Indonesia itu tiap tahunnya makin meningkat. Ya, nggak cuma Indonesia sebetulnya ya. Ini sebetulnya wabah seluruh dunia. Iya. Nah, tahun 2023 menurut survei kesehatan Indonesia itu sudah mencapai 23% Bu Yanti. 23% itu dikatakan sudah Iya, lumayan ya dok ya. Artinya kalau misalkan ada 5 orang berkumpul, ada 1 yang kegemukan. Wah. Coba kita cek ya. 5 orang kita lagi ngumpul nih, kongko nanti Yang ada satu. Betul. Biasanya selalu ada yang obesitas ya. Betul. Nah, dari 23% itu rentang tertingginya adalah usia 40 sampai 50 tahun. 40 sampai 50 tahun. Ya, Oke, terus fakta yang mengejutkan itu lebih banyak pada wanita. Waduh, pada wanita. Ya, jadi kita sebagai wanita rasanya jadi ikut deg-degan nih, Dok ya. Jadi rentang usianya 40 sampai 50 tahun itu, dan rentan terjadinya kepada wanita ya, Dok ya. Iya, betul. Kenapa nih, Dok? Jadi langsung penasaran. Ya, kenapa kepada wanita lebih dominan? Sebetulnya mungkin obesitas itu kan penyebabnya berbagai faktor ya Bu Yanti ya. Salah satunya kan hormonal itu juga berperan ya. Lalu kemudian stres juga berperan gitu. Ya mungkin kalau pada wanita banyak yang ngebatin kali ya Bu Yanti. Bercanda ya. Jangan Bu Yanti sampai. ya. Iya, itu termasuk salah satu yang menjadi penyebab ya, Dok ya, yang nanti juga kita akan bahas ya, Dok ya. Betul. Jadi lebih banyak pada perempuan itu 40, di rentang usia 40 sampai 50 tahun. Nah, Dok, apa dampak obesitas terhadap kesehatan? Nah, dampaknya itu banyak sekali ya Bu Yanti ya. Makanya tagline kita pada hari ini, badan berat, masalah juga berat gitu ya. Salah satunya adalah bukan salah satu ya. Jadi contohnya seperti obesitas itu dapat menyebabkan
penyakit gula darah atau yang kita sebut diabetes. Ya. Lalu dapat menyebabkan penyakit jantung. Dapat juga menyebabkan penyakit stroke, gagal ginjal, Ya. asam urat, Ya. kanker, lalu kemudian radang sendi ya. Ya. Juga bahkan bisa berakibat pada gangguan pola tidur. Jadi dari obesitas itu bisa menyebabkan banyak hal yang mengganggu Ya, kesehatan tubuh betul. kita ya dok ya. Karena gini, sel lemak itu jika ada di badan kita terlalu berlebih, itu dapat mengakibatkan reaksi peradangan atau inflamasi yang jika itu berlangsung lama akan mengakibatkan kerusakan organ. Oh, oke. Itu. Ya. Yang paling mengkhawatirkan ya terjadinya kerusakan pada organ tubuh kita. Ya, organ vital terutama. Itu apalagi kalau ya secara terus-menerus tanpa ada keinginan untuk kepengen menurunkan berat badan Ya, supaya sehat nih dok ya. Ya. Nanti jatuhnya jadi hipertensi, darah tinggi gitu. Dan banyak lagi tadi yang menyertainya ya dok ya. Ya. Penyebab utama obesitas itu sendiri apa nih dokter Lisa? Nah, sebetulnya penyebabnya adalah beragam, kompleks ya, tapi prinsipnya adalah ketidakseimbangan atau kelebihan kalori yang kita masukkan dengan aktivitas energi yang kurang gitu. Nah, selain itu bisa diakibatkan oleh perilaku pola makan yang tidak sehat, Pola makan kemudian tidak sehat. aktivitas fisik yang kurang, Ya. dan stres. Nah, lagi-lagi ada stresnya nih. Iya, meskipun ada penyebab lain ya Bu Yanti ya, seperti faktor genetik, terus kemudian penyakit seperti hipotiroid, tapi mungkin kita nggak bahas itu sekarang ya Bu Yanti ya. Lebih kepada happy people dan sahabat KLCBS tadi diantaranya adalah makan tidak seimbang, Iya. kemudian juga kurang aktivitas fisik, kebanyakan duduk, makan duduk ya, dan stres ini adalah penyakit zaman sekarang ya dok ya. Stres itu kayaknya di mana-mana tuh, aduh, banyak banget ininya deh orang yang merasa kemudian jadi stres dan berakibatlah kepada obesitas itu sendiri yang kita bahas ya dok ya. Iya, betul. Kemudian dok, tadi kita udah bicara tentang pola makan tidak seimbang, stres, aktivitas fisik. Bagaimana stres bisa menyebabkan peningkatan berat badan? Ini kalau secara gampangnya apa sih yang terjadi itu dok? Iya, bingung ya, kenapa sih Kok kaitannya stres itu? stres kok bisa bikin badan saya gendut gitu ya. Iya, betul. Jadi stres itu dapat mengakibatkan peningkatan hormon kortisol. Oke. Ya, nah hormon kortisol itu adalah hormon yang jika berlebihan akan membentuk perilaku makan kita itu nggak sehat. Jadi craving makanan manis, craving makanan yang asin-asin, yang asam gitu ya, misdasem ya Bu Yati ya. Itu wanita itu pada umumnya ya dok. Iya gitu ya. Jadi mungkin wanita banyak yang lebih mengalami stres kronis ya Bu Yanti ya. Iya. Gitu. Dan sekarang ini juga seringkali kita lihat di sosial media ya dok. Lagi-lagi yang begitu populer itu kan sosial media. Katanya kalau kita sedang mengalami stres atau sedang nggak mood, untuk mood itu tumbuh salah satunya adalah dengan mengonsumsi konon nih katanya makanan manis. Padahal itu kan sebaiknya tidak dilakukan ketika stres. Makan manis tadi kata dokter itu ya. Betul. Itu kalau kita makan makanan manis jadi kayak lingkaran setan Bu Yanti. Jadi stres membikin hormon kortisol naik, lalu kepengen makanan manis, sedangkan makanan manis itu dapat merangsang inflamasi atau peradangan. Nah itu jadi kayak lingkaran setan ya. Iya, jadi muter-muter di situ. Betul. Tidak berkesudahan ya dok ya. Hormon kortisol itu adalah stres tadi ya dok ya. Hormon stres. Yang berpengaruh. Kemudian juga makan berlebih, makan gak sehat. Cara untuk mengatasi stres. Gimana nih mengelola stres? Salah satunya mengelola dalam tanda kutip itu ya makan terus nggak ada berhentinya ya dok ya. Nah kemudian kalau bicara tentang stres, ini apakah stres kronis lebih berbahaya daripada stres akut yang bisa berpengaruh pada obesitas seseorang dok? Ya, seperti yang tadi sebut saya bahwa stres itu ada dua ya, yaitu stres kronis dan stres akut. Yang dimaksud stres akut adalah stres yang dalam jangka pendek ya. Misalkan
kita ada wawancara nih, interview hari ini, terus kemudian kondisi macet. Nah, aduh saya jadi stres ya. Nah, tapi stresnya pada saat itu aja. Besok sudah nggak wawancara ya sudah nggak stres gitu. Nah, biasanya stres akut itu yang terjadi malah kita nggak nafsu makan. Gitu. Beda dengan stres kronis. Stres kronis adalah stres lama. Ya, jadi yang berlangsung terus menerus ya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, betul sudah menumpuk alias ngebatin ya Bu Yanti ya. Udah ngedumelnya tuh kayaknya Nah, betul. gitu, Jadi itu mengakibatkan peningkatan hormon kortisol yang terjadi terus menerus sampai bertahun-tahun sehingga membentuk perilaku yang tidak baik yang akan menjadi habit susah dirubah. Jadi itu perbedaannya ya Dok ya, stres kronis dan stres akut. Betul. Kalau akut itu sewaktu-waktu ketika kita akan menghadapi sesuatu muncullah kekhawatiran, cemas, itu jadi stres. Betul. Tapi sesudah itu berlalu kita akan lebih ya kembali ke keadaan semula dan tidak ada keinginan atau tidak terlalu banyak keinginan untuk mengonsumsi makanan ya Dok ya. Iya betul. Ya, sama kalau akut kan kalau jangka pendek masalah sudah selesai dia udah bisa tidur nyenyak. Sedangkan kalau stres kronis ya itu mah susah bisa tidur. sampai gangguan tidur. Itu tadi ya gangguan pola tidur yang akibatnya ya akan sangat menjadi bagian dari obesitas juga ya Dok ya. Iya betul sekali. Dan kalau kita kaitkan tadi Happy People sahabat KLCBS, perempuan atau wanita itu lebih banyak mengalami stres ya, terlebih di masa seperti sekarang ini ya Dok, dengan berbagai macam problem, dan salah satunya juga sosial media itu kadang-kadang membentuk seseorang itu menjadi lebih mudah stres ya Dok. Lihat berita ini hari ini begini, lihat berita ini begini, itu kan pengaruh ya Dok ya? Ya sangat pengaruh. Jadi kita memang harus melakukan kegiatan yang menimbulkan hal-hal yang positif. Ya, sedangkan hal-hal yang negatif bisa kita saring ya Bu Yanti ya. itu gak sepertinya mudah Dok, tapi pengaruh dari gadget itu cukup besar ya salah satunya. Belum ditambah lagi dengan persoalan sehari-hari kalau ya orang banyak yang misalnya pekerjaan kah itu ya Dok ya. Kemudian juga anak-anak, keluarga itu akan memberikan pengaruh besar kepada munculnya si stres itu tadi ya Dok. Betul. Nah, kemudian Dok, yang berikutnya cara mengatasi stres untuk mencegah obesitas. Ini kaitannya stres dengan obesitas tadi. Gimana Dok? Cara mencegahnya ya Bu Yanti ya. Cara mencegah tadi maaf bisa diulang Bu Yanti? Iya, cara mencegah mengatasi stres untuk kaitannya dengan mencegah obesitas terjadi Dok. Ya. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Iya, karena olahraga itu akan meningkatkan hormon dopamin, yaitu hormon kebahagiaan gitu ya. Lalu kemudian kita juga dapat melakukan relaksasi seperti meditasi, yoga, atau bahkan beribadah itu juga bisa mengurangi stres. Gitu. Ya betul ya Dok ya. Lebih banyak mengembalikan diri kita atau memasrahkan diri kita ya Dok ya. Iya betul. Lalu lakukan aktivitas fisik yang memang menyenangkan. Gitu. Iya. Termasuk sekarang juga banyak nih tren misalnya istilahnya healing. Ya apapun itu whatever lah ya Dok yang membuat kita berbahagia, kita lakukan aktivitas yang menyenangkan buat diri kita sendiri ya Dok ya. Betul Bu Yanti. Kemudian juga bicara pola makan. Kita gimana Dok? Itu apakah bisa mengatasi stres untuk mencegah obesitas? Pola makan itu juga banyak sekali nih. Setiap hari itu selalu ada informasi tentang pola makan yang sehat. Ya, sebetulnya makanan yang sehat itu baik juga buat tubuh ya. Tapi jika kita makan makanan yang istilahnya tidak sehat, yang sampah, itu maka akan berefek negatif juga pada tubuh. Misalkan kelelahan, kemudian susah tidur, stres, itu juga berefek kepada mood kita Bu Yanti. Gitu. Ya, berpengaruh pada mood kita dalam setiap harinya. Ya betul. Misalkan nih kita makan yang bergizi ya gitu, tinggi protein, tinggi nutrisi, vitamin dan mineral, maka badan kita akan siap untuk berolahraga, siap untuk beraktivitas. Tapi kalau misalkan kita makan yang junk food ya, yang istilahnya tinggi kalori tapi nggak ada nutrisinya, maka yang terjadi habis itu
kok ngantuk ya, kok Ah. mager ya, males gerak. Iya, Nah bawaannya itu ya. betul. Itu berpengaruh juga. Olahraga yang menyenangkan berarti happy people sahabat KLCB carilah yang memang sangat disukai ya. Ya betul. Apakah itu tapi harus rutin kan ya, Dok ya? Ya Jadi harus bukan rutin, betul. ketika lagi Dan nggak mood. konsisten. Nah, itu tuh penting juga ya, Dok. Ya. Jadi jangan misalnya hanya dalam satu kali ikutan nih lagi trending yang sekarang ini trennya lari, Ya, ikut sekarang lari. trennya lagi padel ya Bu ya. Itu juga. Itu salah satu olahraga yang bisa dipilih juga ya, Dok? Ya bisa, yang penting menyenangkan dan mengeluarkan hormon dopamin. Iya. Tapi tentunya olahraga selain dilakukan konsisten juga tidak boleh berlebihan gitu. Jangan jadi karena ingin menurunkan berat Iya. badan sehari bisa sampai beberapa jam olahraga iya gitu. betul, sehari 5 jam yang olahraga itu juga kan mengakibatkan cedera ya Bu Yanti ya. Nah jadi habis olahraga, hari Senin olahraga, Selasanya istirahat ya untuk mengembalikan fungsi otot kita. Lalu kemudian Rabu olahraga lagi, Kamis istirahat. Oke. Ya, jadi selang sehari gitu Bu Yanti. Iya, ya, dan itu akan sangat membantu untuk mencegah obesitas. Betul. Mencegah obesitas berarti kalau untuk yang sudah berada di tingkatannya tadi obesitas, ya tetap lakukan saja sesuai dengan Iya. ininya ya, Dok ya, prosedurnya gitu. Betul. Jadi intinya adalah perubahan perilaku pola hidup ya, termasuk olahraga, pola makan, pola tidur, dan itu bukan dilakukan misalkan saya mau diet 3 bulan 6 bulan nggak bisa, tapi itu dilakukan seumur hidup. Jadi yang kita adopsi hidup sehat itu seumur hidup, bukan sekarang aja karena adik saya mau nikahan. Nanti bulan Oktober udah mau nikahan, ada nikahan sebulan nih, gimana caranya? Nggak bisa gitu ya, Dok ya. Terlebih kalau yang memang sudah masuk kategori obesitas tadi, dan itu butuh waktu. Nah, Dokter, ini terlepas dari itu, sekarang kan banyak ya menawarkan untuk program diet. Kalau udah ada disebut diet itu kayaknya kita tadi sempat ngobrol diet itu berarti nggak makan gitu ya, Dok ya. Nah, benar Bu Yanti, banyak program diet ya, dari yang ada yang paket segini gitu ya, untuk slimming sampai bahkan ada yang 15 juta ya Bu Yanti ya gitu. Sebetulnya diet itu kita bisa lakukan sendiri kok Bu Yanti, nggak mahal gitu ya. Hanya intinya diet itu kita harus makan, bukan nggak makan. Bukan nggak makan, tapi harus makan lebih kepada porsi kali ya. Jadi diet itu merubah pola makan yang tadinya nggak sehat menjadi pola makan yang sehat. Jadi hanya merubah jenis makannya aja, sama porsi makannya yang cukup. Tidak boleh berlebihan. Jadi berhenti sebelum kenyang. Nah, itu sih harusnya begitu ya, kan? Berhentilah sebelum kenyang. Iya betul, karena gini, sebetulnya badan itu cukup, tapi kadang-kadang dari lambung kalau sudah penuh itu mengirimkan sinyal rasa kenyang ke sistem saraf pusat atau ke otak itu perlu waktu. Nggak langsung instan. Jadi nanti 30 menit, 15 menit kemudian dia baru, hey, saya sudah kenyang gitu ya. Kebayangkan makanya kalau kita makan sampai kenyang nih, kenyang gitu, 15 menit kemudian aduh begah. Jadi berhenti sebelum kenyang. Cukup. Cukup ya. Jadi seimbang aja Intinya gitu. Cukup, sehat ya, tinggi nutrisi, tinggi vitamin, mineral, lalu kemudian tidak kalah penting tinggi serat. Tinggi serat. Ini harus menjadi bagian dari pola makan kita sehari-hari. Serat itu harus diusahakan tetap ada ya, Dok ya. Ya betul. Karena serat itu membikin rasa kenyang itu lebih lama. Jadi nggak mudah lapar. Ya kalau kita udah makan tinggi protein, sekarang kan lagi musimnya kan makan tinggi protein ya Bu Yanti ya. Tapi kalau misalkan nggak dibarengin dengan serat, vitamin, mineral, maka metabolisme tubuh itu tidak akan menjadi cepat gitu ya. Terus lalu kemudian lambung itu jadi cepat kosong lagi
Itulah yang menyebabkan kemudian jadinya lapar lagi nanti. Nah, ya, Dok, ya. betul, lapar lagi ya Bu Yanti. Ya, oke happy people, sahabat KLCBS, saat ini kita berbincang dengan Dr. Lisa Yunisia dari Klinik Alana. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya. Tapi di bagian terakhir tadi kita berbincang bagaimana cara mengatasi stres untuk mencegah obesitas itu. Ada beberapa cara ya Dok ya, aktivitas fisik, berolahraga, Iya, kemudian betul. juga melakukan relaksasi, Ya. meditasi atau yoga. Pola makan sehat itu tetap penting, makan bergizi dan seimbang, dan tidur yang cukup. Betul. Dokter, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di hari ini obrolan kita dari Instagram Happy People. Halo, terima kasih banyak. Nama akunnya adalah @rika. Dok, bagaimana kita bisa mencegah obesitas pada anak-anak atau remaja? Nah, ini juga menjadi perhatian juga ya Dok ya sebetulnya ya. Ya, Bukan betul. hanya tadi kita bicara orang dewasa, tapi anak-anak pun di masa sekarang banyak yang mengalami obesitas, Dok. Iya. Ya. Terima kasih dengan Kak Rika atas pertanyaannya ya. Ini sangat menarik ya. Saya sebetulnya pengen bahas ini juga ya. Karena saya juga punya anak gitu. Jadi memang obesitas pada anak itu lumayan tinggi ya gitu. Karena ya perilaku makan itu sebetulnya diajari itu dari sejak dini, gitu ya. Jadi kalau kita terbiasa memberikan makanan olahan ya, mengentertain anak dengan makanan olahan, atau yang sekarang lagi musim di mall itu boba ya, Bu Yanti ya, saya nggak boleh bilang mereknya. Nah gitu. Nah kalau dibiasakan makan dengan yang tidak sehat, maka sampai dewasa pun itu akan susah untuk menghilangkan habit itu. Ya, jadi mulailah sekarang sedini mungkin diperkenalkan dengan makanan yang alami ya, yang sehat gitu. Ikan goreng boleh gitu, atau nugget tapi bikin sendiri, ngolah sendiri, boleh. Karena banyak proses food ya gitu yang ada. Lalu kemudian anak-anak kadang dikasih biskuit ya, minta biskuit, kasih biskuit, kemudian dikasih gula ya, minuman manis gitu ya. Jadi balik lagi ya, gimana kita sebagai orang tua mengenalkan ya. Tapi tentunya kalau anak itu kan mencontoh melihat ibunya. Itu tadi saya mau terselip di pikiran saya. Anak itu kan mengikuti pola makan, cara makan keluarga. Dari keluarga. Iya betul. Jadi kita harus mencontohkan ya. Contohnya waktu itu saya pernah ya makan sebelah saya, anaknya obesitas. Lalu ibunya bilang gak boleh makan kerupuk gitu kan. Tapi maminya lagi kunyah kerupuk. Nah itu anaknya sampai tantrum, pokoknya minta kerupuk. Sama gitu. Kan seperti yang dilihat juga ya Dok ya. Jadi kita sebagai orang tua bisa mencontohkan hidup yang pola makan yang sehat, hidup yang sehat kepada anak kita. Karena gini Bu Yanti, kalau udah obes dari usia muda gitu, maka terjadi inflamasi ya dari anak-anak ya, dan itu akan terbawa terus, susah dihilangkan. Dan itu ya jadi habit tadi ya, kebiasaan itu sampai sampai remaja, sampai dewasa akan seperti itu. Betul. Dan itu kalau tadi ada kita di sini juga bicara atau menyentuh tentang genetik. Genetik juga satu hal yang susah untuk dihilangkan ya. Jadi dari orang tua misalnya posturnya, kemudian juga memang memiliki berat badannya juga overweight, obesitas, itu kemungkinan kepada anaknya kalau tidak menjaga pola gitu dari muda akan sangat besar ya. Iya betul. Pengaruhnya. Jadi misalkan nih ada dua anak ya, makannya sama ya, tapi kok yang ini obesitas, yang ini enggak. Nah mungkin sudah ada genetik bawaan mudah obesitas ya gitu. Apa yang dimakan jadi daging gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya itu sangat sedikit kok angkanya genetik itu ya. Kebanyakan itu penyebabnya adalah dari
perilaku ibunya yang diturunin, perilaku makanan keluarga yang diturunin ya. Apalagi kita sebagai orang timur ya Bu Yanti ya, kalau ngelihat anak nggak obes, nggak overweight, bilangnya apa? Anaknya kok kurus. Aduh, ya, sedangkan kalau ngelihat anak-anak yang gemuk, yang gemoy, itu lucu deh. ya, neneknya, kakeknya seneng ya. Jadi bilangnya itu sehat. Padahal tidak menjamin ya Dok ya. Ya, jadi harus merubah stigma di lingkungan kita juga ya Bu Yanti ya. Ya seperti itu ya. Tadi untuk Rika terima kasih banyak pertanyaannya, dan berikutnya nih ada dari sahabat KLCBS. Oh iya, satu lagi ya Bu Yanti ya, yang tadi mencegah, maaf ya. Pada anak-anak bisa ditambahkan aktivitas fisik. Oke, jadi anak pun sama ya membutuhkan aktivitas fisik, malah mereka justru harus lebih baik bisa. Kan anak sekarang kan gadgetan ya Bu Yanti ya. Duduk lama. Ya, betul. Jadi kasih aktivitas fisik seperti lari-larian di outdoor seperti itu sih Bu. Jadi banyak-banyaklah bermain keluar rumah. Betul Dan sekali, itu juga setuju. bikin sehat Kena sinar juga matahari, vitamin D. Karena kekurangan vitamin D itu juga mengakibatkan obesitas. Berpengaruh juga ya Dok ya. Betul. Waduh, ini untuk Rika, Happy People, terima kasih ya. Mudah-mudahan obesitas pada anak-anak atau remaja salah satunya adalah pola makan. Dari rumah itu pun harus mulai diajarkan makan yang pola makan, aktivitas. Aktivitas itu juga penting ya. Terima kasih. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari KLCBS untuk sahabat Junita. Mengapa kita seringkali menyalahkan makanan, padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah makan dalam tanda kutip perasaan yang belum kita proses. Ini menyoroti hubungan antara emosi dan kebiasaan makan, mendorong refleksi tentang emotional eating, dan mengapa kita mencari kenyamanan pada makanan. Ya, jadi intinya mungkin lebih kepada ketika orang stres atau ada hal yang sedang difikirkan, kenapa kok yang dipilih itu adalah lebih banyak dominannya makan gitu loh Dok. Iya, jadi ini pertanyaan kenapa yang salah makanan gitu ya. Gitu. Jadi selalu yang dijadikan sebagai pembuat bahagia itu adalah makanan. Kenapa nggak misalnya ya udah lebih dominan olahraga aja deh gitu. Tapi lebih banyak orang itu memilih makan. Ya, jadi kalau stres pelariannya makan, terus kemudian lapar mata, kemudian atau makan emosional gitu. Nah, itu. makin emosi makin banyak makannya gitu ya. Yang tadi saya bilang itu karena itu kaitannya dengan hormon kortisol. Ya, hormon stres, betul. Jadi hormon kortisol itu yang berlebihan mengakibatkan reaksi peradangan yang terus-menerus yang berlangsung lama. Dan hormon kortisol itu mengakibatkan kita memiliki kecenderungan makan yang tinggi lemak, tinggi gula, lalu kemudian tinggi garam juga. Gula ya Bu Yanti ya. Kadang-kadang gini, gak bisa stop. Ya, ada yang kayak Bu Yanti bilang, ada teman Bu Yanti yang berat badannya 120 kilo tapi nggak bisa berhenti makan, susah ya. Karena itu kaitannya adalah dengan resistensi insulin, dengan kerusakan hormon insulin. Nah, hormon insulin itu apa? Yaitu hormon yang mengatur kadar gula di dalam darah. Ya, jadi tadi kortisol naik ya. Ayo pengen manis nih, minum manis berlebihan. Akhirnya si insulinnya rusak. Tanpa kita sadari itu akan merusak. Jadi kayaknya mengatasi masalah dengan menyebabkan masalah yang lain. Itu dia tadi ya, berat badan, berat masalah betul. Itu. Sedangkan kalau insulin sampai rusak, tidak ada yang mengatur kadar gula di dalam darah. Kalau kita makan langsung terjadi pelonjakan. Kalau langsung lonjak, cepat ngedrop nggak Bu Yanti? Cepat ngedrop ya. Kalau cepat ngedrop yang terjadi kita craving, kita butuh dan itu harus dimasukin. Gitu. Jadi gula darahnya cepat naik tapi cepat turun lagi.
Oke. Nah kalau cepat turun, yang terjadi jadi dok saya bukannya nggak mau menurunkan berat badan, cuman tiap kali saya nggak Mencoba, makan, ya ini nggak saya makan. sampai gemeteran, Nah, keringat dingin ya, ya. gitu. Itu juga salah satu yang membuat ya ya terus berkesinambungan Iya begitu ya dok ya. betul, Polanya akan tetap terus seperti itu. betul. Kalau tidak ada apa tidak motivasinya kurang kurang mendalam ya dok Iya, ya. Oke dok, kita sambil nanti ada pertanyaan lagi dok. Tapi kita ingin ke bagian langkah pertama dalam pengelolaan obesitas. Ini juga sangat penting untuk yang saat ini sedang deg-degan atau merasa was-was dan kayaknya motivasinya justru ketika diminta untuk mengurangi berat badan justru akhirnya malah udah deh gitu. Nah ini langkah pertama dalam pengelolaan obesitas gimana dok? oke. Langkah utamanya adalah Mhm. tetapkan tujuan yang realistis dan Ya. spesifik. Jadi jangan cuman aku ingin turun berat badan, tapi kasih tahu aku normal berat badanku harus turun 10 kilo Oke. atau 15 kilo kah atau 20 kilo. Ya, lalu dari 20 kilo itu kita bisa merencanakan setahun berarti turunnya ya berapa kilo? 20 Ya. kilo nih kita pengen turun 20 kilo ya. Berarti dalam sebulan harus turun 2 kilo kan ya. Dalam sebulan 2 kilo. Oke. Iya betul. Jadi Ya. harus realistis Bu Realistis, Yanti ya. ya. Nggak bisa saya pengen 3 bulan turun 20 kilo gitu ya. Suka ada yang nawarin gitu dok. Iya, kadang-kadang tuh baru program baru 3 bulan. Udahlah dok, saya nggak turun-turun gitu kan. Lah itu kan naik 20 kilonya itu kan udah bertahun-tahun ya. Iya, iya. Udah 5 tahun, 10 tahun. Gak bisa dong hilang dalam 3 bulan. Iya, itu impossible ya dok ya. Ya kecuali harus operasi ya. Nah, itu beda cerita lagi nanti ya dok ya. Oke, Iya, betul. dok ini ada, jadi tadi intinya adalah menetapkan tujuan yang realistis dan spesifik. Betul. Serta melakukan evaluasi kesehatan menyeluruh. Salah satunya dengan sekarang bisa langsung ngecek aja nih, sebaiknya dengan tinggi sekian berapakah berat badan ideal yang harus dimiliki. Kalau Ya. sudah keluar dari itu berarti overweight dan sudah menuju obesitas. Dokter, pertanyaan berikutnya kita sampaikan lagi dari akun @kayana_kitchen. Halo, apa kabar? Dok, apakah diet intermittent fasting ini populer banget ya dok ya, cocok untuk semua orang dalam program penurunan berat badan terutama obesitas? Intermittent fasting cocok Ya. nggak sih buat semua orang? Ini pertanyaan bagus ya. Terima kasih dari Kayana Kitchen. Jadi intermittent fasting itu ada yang nggak semuanya cocok Oke. gitu ya. Ada yang cocok tapi ada yang malah makin naik Bu Yanti. Malah akhirnya makin naik ya. Nah Iya, ini betul. disebabkan apa dok? Balik lagi ke penyebabnya. Apakah ada stres ataukah ada inflamasi gitu ya. Jadi nggak semua obesitas penyebabnya itu sama gitu ya. Mungkin kita bisa bahas nanti next berikutnya tentang intermittent fasting. Oke, nanti ya sabar ya ditunggu ya. Tapi ini memang lagi populer loh dok Iya ya. betul. Ya. Tapi nggak balik lagi ya nggak semua orang cocok. Oke, jadi kita bisa coba kok Bu Yanti ya. Iya. Kalau memang kita jalani intermittent fasting dan itu bagus buat badan ya, lakukan. Tapi kalau memang ternyata itu berat badannya kok malah naik, jangan putus asa karena nggak semuanya memang cocok. Oke, Bukan betul. kita yang salah gitu ya. Iya. Ada beberapa teman saya juga melakukan hal yang sama nih dengan intermittent fasting dan akhirnya ujung-ujungnya juga ada rasa bosan dok. Ya dan itu tadi seperti dokter sampaikan, kok kayaknya nggak ada perubahan ya, padahal sudah dilakukan Iya. selama 2 bulan gitu, tapi tidak ada perubahan. Nah perlu dicari nanti penyebabnya ya dok ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya, halo untuk dari Indevita. Dari Devita, dok bisa nggak obesitas itu turun dari faktor genetik? Kita remind lagi ya dok ya. Ya, terima kasih Darin. Tadi seperti kita sudah sampaikan bahwa penyakit obesitas itu memang penyebabnya beragam ya Bu Yanti ya. Salah satunya memang betul dari faktor genetik. Ya, tapi itu sangat sedikit kok angkanya. Kebanyakan adalah dari perilaku hidup yang memang tidak
tidak sehat gitu. Ya, tidak sehat, tidak seimbang tadi ya dok ya. Ya. Oke dokter, bagaimana cara membuat rencana diet untuk pengelolaan obesitas, mengurangi berat badan? Caranya pengennya sih yang enak gitu, gimana ya dok ya? Nah, Caranya pengen yang gampang gimana ya dok ya? Nah, seperti yang tadi kita bilang ya Bu Yanti ya, bahwa diet itu yang penting adalah nutrisinya tinggi ya, tinggi nutrisi, tinggi vitamin, mineral, tinggi protein, tinggi serat, tapi dalam porsi yang cukup. Oke. Itu sehingga terjadi namanya defisit kalori. Defisit kalori. Iya, Oke. betul. Ya, dan itu apa yang bisa kita rencananya nih apa nih kalau kita sudah mau mulai hari ini? Karena seperti dokter tadi sampaikan itu kan harus termotivasi dari diri kita sendiri. Dan ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh kita sendiri ya dok ya? Iya, betul, Ya, betul. beberapa itu makanan bergizi seimbang tetap ya dok ya. Defisit kalori tadi, porsi makan. Iya. Kadang-kadang kan kita kalau makan siang nih di kantor, makan siangnya bareng-bareng sama teman-teman. Nah ini agak ada satu tantangan tersendiri dok. Sementara temennya yang lain makannya enak, dia misalnya nih saya harus menghitung, aduh kalori yang masuk berapa, seratnya berapa, nih agak memang jadi PR ya, effortnya besar juga ya dok ya. Sebetulnya sih nggak perlu sampai kita hitung ya, ini nasi berapa kalori ditambah ayam berapa kalori ya. Yang penting kita lihat ya, kalau memang kita udah cukup kenyang, jangan diteruskan. Kadang-kadang tuh Balik ibu-ibu lagi, tuh balik lagi, ya. eman-eman sayang gitu. Iya. Atau bahkan kadang-kadang kita kalau makan rame-rame itu Iya. memiliki kecenderungan pesan berlebih. Oke. Ya, jadi kayak misalkan nih 3 orang, jadi kita harus merubah mindset ya Bu Yanti ya. Mendingan kurang nanti nambah. Oke. Daripada Ya, baik. kadang kan kita kalau makan nanti kurang, udahlah sekalian Pesen aja sekalian ini yang pesen ini banyak. pesen, tiba-tiba datang gerak gitu. Dan Terus banyak pula itu ya dok ya. dan kadang ada satu orang yang memiliki kecenderungan, saya nggak bisa ngelihat makanan nggak dihabiskan. Iya, udah deh dihabisin aja. Dan yang sendiri inilah yang menghabiskan Ya tadi. betul, itu sebetulnya yang terjadi pada saya Bu Yanti. Saya nggak bisa ngelihat makanan, Ya sayang ya bisa dok. kok Ya. sayang ya, tapi akhirnya ya saya sebetulnya termasuk penyintas obesitas gitu. Dulu berat badan saya bisa sampai 80 kilo ya Bu Yanti ya. Bagaimana sekarang bisa begini? Ini menarik ya Happy People, sahabat KLCBS. Boleh dong kita cerita-cerita sedikit aja Iya. setelah menjadi penyintas obesitas. Jadi waktu itu pernah pada suatu titik yang saya tuh ngelihat ya, anak saya masih kecil, saya pengen lari-larian ya. Yeah. Jadi itu membuat motivasi, saya memiliki motivasi yang tinggi. Jadi buat Happy People yang memang ingin menurunkan berat badan tapi sulit, cari motivasi kalian apa? Biasa keluarga ya Bu Yanti ya. Iya betul. Kita pengen masa tua kita dengan kualitas hidup yang sehat, bisa lari-larian sama anak kita, bukan malah anak kita yang dorong kursi roda ya Bu Yanti ya. Iya. Gitu ya. Lalu kemudian saya mulai olahraga ya, dan pola makan yang sehat gitu. Memang susah. Terus kalau misalkan makan rame-rame sama keluarga, saya selalu stop gitu. Maksudnya jangan pesan yang banyak. Oke. Mendingan kita kurang, kita nambah. Jadi misalkan nih bapak saya ada yang mau nambah nih, pengen ini, pengen nanti dulu. Ya. Habisin dulu nih. Betul. Ya. Soalnya tong sampahnya saya. Jadi memang yang kadang-kadang ada orang juga yang merasa aduh sayang tadi ya dok ya, makanannya Iya. nggak habis, aduh. Betul. Oke. Jadi kontrol di kita ya Bu Yanti ya. Iya, Lalu motivasi, cari motivasi yang paling penting itu apa? Iya, kalau sudah berada di tahap obesitas. Dokter, kita sambil ngobrol-ngobrol ini juga kita punya giveaway ya dok ya. Ya. Kita ingin sampaikan kepada Happy People dan sahabat KLCBS di @klinik_alana, kemudian di sosial media KLCBS. Ini ada giveaway-nya, kita boleh ceritakan sedikit ya dok ya. Ini adalah hygiene face towel. Dan ini fungsinya juga untuk salah satunya mengangkat kotoran. Kita boleh lihat ya, ini keren banget nih kemasannya dok ya, mengangkat kotoran, kemudian juga punya 2 bagian, bisa untuk mengangkat make up
Ya, make up yang sudah digunakan, kemudian juga bisa untuk mengeringkan sekaligus dan juga berfungsi sebagai serum. Wah, ini luar biasa banget ya untuk sahabat KYLCBS yang nanti kita ada pertanyaan, Anda bisa ikut menjawab, Anda akan memperoleh ini dia giveaway-nya Hygiene Face Towel dari Alana Skincare. Mungkin kita bisa buka ya, Oh, Bu boleh dong, Yanti ya. boleh banget jadi biar terlihat. Saya juga favorit pakai ini ya, Oh. terutama kalau malam hari ya. Kadang kita harus Ya. cuci muka kan. Oke, males tuh. Males ya, Ya. karena udah pakai piyama terus cuci muka. Kadang-kadang suka Iya, bawaannya aduh. ini semua ya basah semua Iya, ya. iya. Jadi saya kadang suka ini ya, abis pakai sabun terus gini, terus si face Gunakanlah towelnya. ini. Nah, face towelnya itu saya basahin. Oke. Udah Oh, dibasahin oke. terus buat ngelap ini dulu sabunnya dulu, baru jadi basuh airnya tidak terlalu berceceran. Oke, ini sangat membantu ya, Dok ya. Betul. Boleh kita buka ini tema Boleh boleh ya, Dok? kita buka aja ya seperti apa. Ini menarik loh, happy people sahabat KYLCBS. Sambil kita buka, pertanyaannya adalah tadi apa yang sudah kita bahas bareng-bareng dengan dokter hari ini, Dokter Lisa. Bagaimana cara mengatasi stres untuk mencegah obesitas? Tadi disampaikan ada beberapa cara. Sampai 3 boleh ya tema ya? Dokter Lisa boleh ya? Ya. Sampai 3 untuk jawabannya adalah silakan 3. Bagaimana cara mengatasi stres untuk mencegah obesitas? Ini udah kita ulang-ulang dari tadi, ada beberapa ya. Tapi 3 juga cukup. Silakan di @klinikalana dan juga ke WhatsApp KLCBS. Nanti kita coba bongkar-bongkar ya, Iya, Dok ya. betul. Oke, tapi untuk Anda yang memberikan jawaban dan jawabannya tepat, nanti dokter akan melihat, akan mendapatkan face towel dari Klinik Alana. Dokter, ini ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu dari akunnya @siti_arianti. Halo, apa kabar? Dok, izin bertanya, kita izinkan ya, Dok ya. Iya, izin. Apakah ada jenis olahraga yang dianjurkan untuk penderita obesitas? Nah, ini juga saran dari Dokter Lisa seperti apa, Dok? Kalau yang sudah obesitas, Dok? Nah, olahraga untuk penderita obesitas itu jadi jenis olahraga ada 2 ya, Bu Yanti ya. Satu adalah olahraga kardio, Oke. satu lagi pembentukan massa otot. Oke. Atau weightlifting ya, Bu Yanti ya gitu. Jadi memang dua-duanya harus seimbang Oke. gitu. Pembentukan massa otot itu akan meningkatkan massa otot sehingga dapat meningkatkan metabolisme tubuh Ya. gitu ya. Jadi kita bisa dengan fitness ya, Oke, lalu jalan kaki ya. Iya. Tapi jangan lari ya, Bu Yanti ya. Ya, kalau untuk yang obesitas ya, Dok Iya, ya, sebaiknya betul. tidak mengusahakan Tidak untuk diperbolehkan untuk lari. Nah, itu dia Gitu. catatannya. Karena itu akan menyebabkan beban tulang berlebih. Oke. Ya, Ya. kadang jalan kaki aja udah beban berlebih, apalagi lari ya. Jadi Ya. yang low impact, Oke. jangan yang high impact. Ya. Ya, bisa juga yang sangat bagus dengan berenang. Berenang bisa menjadi pilihan ya. Iya, betul. Oke. Ya, jadi tadi ya bisa berenang, bisa jalan kaki, bisa fitness ya, Bu Yanti ya. Fitness itu sangat masih bagus. cukup safety ya itu Ya, fitness. justru harus dilakukan. Oh, itu pembentukan massa otot juga ya, Dok ya? Betul, karena pembentukan massa otot akan meningkatkan metabolisme sehingga dapat mengurangi massa lemak tubuh dengan lebih mudah. Gitu. Itu dia. Oke, jadi silakan ya untuk Siti dicoba tadi beberapa pilihan olahraga yang aman kalau sudah pada tahap obesitas Iya, itu betul. tadi. Oke, Dok. Saya ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Tapi kita sepertinya break dulu sambil saya sampaikan kepada dokter ya. Jika berat badan ideal adalah produk dari industri diet, apakah kita sebenarnya sedang membeli ilusi bukan kesehatan? Kemudian pertanyaan ini kritis ya, Dok ya, terhadap industri diet dan konsep ideal yang dipromosikan, yang tadi kita sampaikan ya, mengundang keraguan apakah kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan. Jadi maksudnya ya gimana yang ya, tadi Bu ya, ketika banyak produk-produk yang menjanjikan dalam waktu 2 bulan, 3 Instan, bulan. betul sekali. itu jadi sebenarnya hanya
ilusi kali ya dok ya. Betul Tapi nanti sekali. ya dok ya, nanti kita boleh break dulu Saya ya udah untuk di sini nih Bu Yanti. untuk Happy People dan sahabat KLCBS. Kita break dulu dan giveaway nanti kita akan munculkan seperti apa bentuknya. Untuk pertanyaan bagaimana cara mengatasi stres untuk mencegah obesitas, cukup 3 saja dijawab karena tadi Dr. Lisa sudah mengulang beberapa kali bersama saya menjelaskan. Sementara itu Happy People dan sahabat KLCBS, kami berdua istirahat dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, kita akan nikmati dulu ada beberapa informasi berikut ini. Sahabat KLCBS dan Happy People, stay tune terus di KLCBS. Dok, menarik ya kalau kita berbicara tentang obesitas atau kelebihan berat badan yang membuat banyak orang juga jadi apa ya dok ya, jadi merasa deg-degan gitu ya dok ya. Setelah akhirnya menemukan tadi kalau menghitung-hitung indeks massa tubuh ya dok ya, Iya, betul. itu ternyata sudah ya overweight, sudah obesitas. Namun demikian kita berharap agar dari perbincangan hari ini juga kita akan menemukan semangat kembali ya dok ya. Ya, Dokter betul. tadi saya Motivasi. tinggalkan motivasinya ya. Saya tinggalkan pertanyaan dari Junita tadi ya, berat badan ideal, produk industri diet. Apakah ini artinya banyak orang yang sekarang ini ya diiming-imingi lah Ya. seperti itu ya dok ya? Marketing gitu ya Bu Iya, Yanti ya, iya. maksudnya Nah, ya. iya, apa yang bisa dokter sarankan agar khususnya ya perempuan sih lebih banyak yang tergoda ya dok ya? Iya. Bisa turun dalam sekian Nah, waktu. itu Ya. pengennya instan. Ya, nah itu gimana? Biasanya gini kan, Ya. turun 10 kilo dalam waktu 3 bulan gitu ya. Ya. Jadi pengennya instan. Betul, itu adalah suatu marketing dari industri kesehatan gitu. Jadi sebetulnya yang harus kita sadarin ya Bu Yanti ya, Ya. bahwa sebetulnya untuk diet itu mudah ya, gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah kali ya dok ya. Karena Kalau dibilang mudah betul. nanti katanya susah dong. Makanya saya langsung ralat ya. Gampang itu karena hanya butuh 4, Ya, yaitu makan yang sehat, aktivitas fisik yang sehat ya, Oke. yang teratur, lalu kemudian pola tidur yang sehat juga, lalu Oke. kemudian pengelolaan stres. Oke. Tapi susahnya apa Bu Yanti? Itu harus dilakukan secara kontinu, Ya. konsisten, terus menerus sampai kapan? Sampai seumur hidup. Iya, dan nggak ada batasan ya terus saja. Ya, jadi butuh berlangsung. komitmen. Ya, Gitu. komitmen. Betul. Oke. Karena jika kita ya, saya tahu ya mungkin yang dimaksud itu kayak suplemen buat pelangsing gitu ya Bu Yanti ya. Memang mungkin turun, tapi pertanyaannya adalah apakah itu sehat? Ya. Dan sampai kapan kita mau minum Mengkonsumsi, suplemen ya. kesehatan itu? Ya. Apakah kita mau minum Terus sampai menerus? 10-20 tahun kemudian? Ya. Ya gitu. Sedangkan perilaku yang hidup sehat kita bisa adopsi sampai 20 tahun kemudian, dan justru itu bisa kita wariskan ke anak kita, ke Iya. keluarga kita. Ya Iya. itu sesuatu yang sangat bermanfaat ya Bu Iya, Yanti iya. ya. Iya. Gitu. Dan ya itu ketergantungan nanti kalau kita terus mengonsumsi sesuatu yang Ya, kayak pil pelangsing betul, gitu iya. ya Bu Yanti ya. Terus-terusan Betul. itu juga nggak pengaruhnya sangat. Iya. Nanti malah akhirnya pas kita konsumsi 3 bulan ya Bu Yanti. Jadi banyak banget ya pengalaman dari pasien saya ya, setelah konsumsi suplemen kesehatan dia turun memang pas 3 bulan itu. Oke, Ya. iya. Tapi pertanyaannya adalah setelah itunya. Iya, iya. Jadi kayak yoyo gitu. Ya, Iya, jadi iya. udah turun naik lagi, turun Iya. naik lagi gitu. Nah, ini yang untuk Betul. Happy People, sahabat KLCBS yang juga punya pengalaman seperti itu, ya inilah yang terjadi ya. betul. Jadi terus saja mengonsumsi vitamin atau penurun berat Betul. badan, dan jadi efek ketergantungannya juga. Jadi lebih tujuannya besar. adalah tujuan kita, goal kita adalah hidup yang sehat. Ya, Nah, langsing itu bonus. bonus. Ya, Hidup jangan sehat, dibalik Bu langsing Yanti ya. Itu adalah bonus. Yang jangan terbalik. Ya. Pengen langsing, tapi goalnya itu adalah langsing. Kalau goalnya langsing itu tidak akan bertahan lama. Oke. Nanti udah 3 bulan jenuh makanannya, udahlah nggak langsing juga nggak apa-apa, udah laku Itu. ini. ada lagi ininya ya, Gitu ya. defense-nya tuh ada lagi ya. Betul.
Oke, Dok. Kemudian tadi kalau bicara olahraga, peran olahraga dalam pengelolaan obesitas ini juga penting ya, Dok ya. Kenapa banyak yang boleh jadi bertanya, aduh kenapa sih harus olahraga? Kayaknya males. Tapi ini penting ya, Dok. Ya, seperti yang tadi saya udah jelaskan ya, bahwa olahraga itu dapat meningkatkan hormon dopamin, Ya, hormon kebahagiaan. kebahagiaan, Ya. sehingga dapat untuk mengurangi stres, mengelola stres, ya. Oke. Lalu yang kemudian olahraga itu dapat meningkatkan jumlah kalori, ya. Jadi buat nebus dosa Bu Yanti, misalkan hari ini Sudah kita makan, kilaf ya, wah, aduh, nah hilaf, kita ya. yang tadinya olahraga 1 keliling Ya. harus 2 keliling, Ya. nebus dosa. Oke. Dan itu juga banyak yang tanya hari ini makannya gede nih, besok berarti olahraganya harus lebih Iya, lebih betul. semangat lagi. Betul, lebih berat lagi ya. Dan olahraga itu juga bikin kita moodnya bagus tadi ya, Ya, karena hormon dopamin itu tadi ya, Dok, betul. ya. Ha-ha. Oke. Dan karena massa otot yang meningkat, maka metabolisme tubuh ataupun metabolisme basal kita itu bisa meningkat pula ya. Ya. Jadi metabolisme basal itu metabolisme pada saat kita istirahat ya, tidur atau lagi duduk seperti ini gitu. Jadi kalau pada orang yang punya otot dengan jumlah yang cukup itu terus terbakar kalorinya. Tapi pada pasien obesitas, nah biasa terjadi penurunan jumlah massa otot atau kita sebut sarkopenia. Oh. Gitu. Nah, makanya kadang-kadang disebut saya minum air aja jadi lemak Bu Yanti gitu. Nah, itu karena Serba itu. salah, ya. Karena nggak ada massa ototnya. Iya, iya. Jadi duduk aja nggak bakar kalori. Sedangkan teman saya makan ini ya, Ya, sebakul segitu banyaknya tapi kurus ya. gitu. Nah, itu terjadi karena dia mempunyai massa otot yang cukup. Jadi Oke. duduk aja Ya. bakar kalori. Iya, oh itu dia ya, happy people Ya, ya. gitu. Oke, Dok, kemudian gimana ya caranya menjaga motivasi dalam pengelolaan obesitas? Apa yang dokter bisa sarankan untuk happy people dan sahabat KLCBS nih? Nah, motivasi tentunya setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda ya gitu. Bisa dari anak, bisa dari orang terdekat ya, Ya, keluarga ya, pengen hidup sehat, pengen masa tua nanti dengan kualitas hidup yang sehat ya. Lalu kemudian yang paling penting adalah circle, mencari circle yang sehat juga. Circle yang gitu. sehat ya. Tapi bukan berarti kalau gitu saya jauhi circle yang toksik. Nggak gitu juga ya, Dok? Nggak juga. Tapi sedikit demi sedikit ya memang di lingkungan yang Nah, cari punya circle ini ya. yang sehat. Ya. Untuk menyeimbangkan gitu. Jadi ketika motivasi kita lagi down, kita punya circle yang sehat, maka itu akan membentuk motivasi kita lagi lebih tinggi gitu. Oke, circle yang sehat tadi ya, happy people, sahabat Ya, KLCBS. pertemanan. Misalkan Bu Yanti suka Zumba gitu ya, bisa grup Zumba. Atau Iya. mungkin Bu Yanti tadi suka jalan, punya Iya. grup jalan ya, Iya, gitu. iya, jalan kaki nih. Betul. Jadi lebih termotivasi. Kita janjian nih ketemu di Iya, mana, kita jalan. betul. Kan kalau Oke, circle-nya pertemanan yang grup lari, maka grup jalan, maka ajakannya kan yuk jalan yuk, yuk Iya. jalan yuk. Bukan yuk ngopi yuk. Yuk makan yuk ngopi. Nah, happy people, sahabat KLCBS, kemudian perlu nggak sih konsultasi dengan profesional kesehatan untuk pengelolaan obesitas ini, Dok? Nah, kalau kita sudah mencoba ya Bu Yanti ya, selama 3 bulan dan tidak ada hasil, bahkan malah cenderung naik. Nah, jangan sungkan untuk datang ke praktisi kesehatan ya, karena praktisi kesehatan, dokter itu bisa membantu mengevaluasi kesehatan secara menyeluruh. Ya, jadi ketahuan penyebab obesitasnya itu apa. Nah, kalau ketahuan penyebabnya adalah maka lebih mudah memberikan solusi, gitu ya. Lalu dokter juga bisa merekomendasikan ya makanan atau aktivitas olahraga ya. Misalkan makanan dengan indeks glikemik yang rendah apa saja, makanan yang sehat apa aja ya. Lalu makanan yang harus dihindarin seperti proses food itu apa aja, karena banyak banget proses food yang tidak kita sadarin. Ya, ya dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya, Dok, ya. betul. Gitu. Iya.
Jadi silakan ya bisa berkonsultasi kepada profesional untuk lebih mengetahui obesitas Anda itu disebabkan oleh apa. Iya, Itu yang betul. dicari tahu dulu agar mudah nanti untuk ya turunannya nih berarti harus ini dan Ya, sebagainya lalu ya, Dok, ya. targetnya bisa diberi, nanti dokter bisa ngasih tahu, oh ini kamu harusnya normalnya tuh turun berapa kilo. Nah, itu menurut juga. saya tuh kamu sebulan harus turun berapa kilo. Ya. Jadi setahun itu turun berapa kilo, dan dokter itu juga bisa memotivasi Ya. ketika kita sudah menyerah. Jadi kalau saya praktek banyak banget pasien yang memang sudah down ya Bu Yanti ya, sama udahlah dok, cuma turun sekilo gitu kan. Iya, putus asa, tapi jangan ya. Dan ketika kita dikasih tahu seperti itu dan ada perencanaan akan jauh lebih, kita lebih tenang betul kayaknya kan, gitu. sekilo 1 bulan ya Bu Yanti ya, kalau 12 bulan berapa? 12 Wow. kilo ya. Lumayan itu. Dokter, boleh dokter sambil kita nih untuk giveaway-nya tadi kita janjikan ya. Seperti ini ya dok ya. Jadi nanti dibuka dan inilah bentuknya seperti ini ya. Iya, Happy people, sahabat KLCBS, sambil kita mendapatkan siapa yang memperoleh giveaway. Wah, besar juga ya Bu Yanti ya. Ya. Lebar. Ya. Dan ini bisa buat masker ya katanya. Oke, ini bisa buat masker juga dan juga untuk serum ya. Ini bisa berfungsi sebagai serum. Nah, selamat untuk yang mendapatkan hari ini giveaway-nya yaitu face towel. Di akunnya itu adalah Indriani. Halo, selamat ya. Untuk jawabannya juga sudah oke ya dok ya. Dan Indriani ya? Ya, betul. Selamat ya buat Indriani. Oke, dan juga dari KLCBS ada Junita juga, selamat ya akan mendapatkan. Silakan menghubungi @klinik Alana melalui Instagram. Dokter, ada yang ingin disampaikan lagi di akhir perbincangan kita agar semakin termotivasi dok? Jadi balik lagi ya, saya mungkin kasih rangkumannya sedikit Boleh, Bu Yanti ya. ya. Kita masih ada waktu berapa lama Boleh, ini? boleh 1 menit boleh dok? 1 menit, sangat sedikit ya, kurang. Jadi sekali lagi ya, obesitas itu suatu penyakit yang menimbulkan masalah serius, jadi harus ditangani dengan serius ya. Lalu kemudian penanganan obesitas itu membutuhkan proses, tidak bisa instan. Ya, jadi melibatkan yang tadi saya bilang gampang-gampang susah, yaitu cuma 4 faktor kok, yaitu makan yang sehat, aktivitas fisik olahraga yang sehat, pola tidur yang sehat juga, lalu penanganan stres. Ya, tapi masalahnya ini konsisten dan komitmen seumur hidup. Itu saja Bu Yanti. Nggak usah beli program diet yang 15 juta, 50 juta. Ditabung aja uangnya. Iya, mendingan buat ya banyak hal lain yang bisa dilakukan ya. Hal-hal yang meningkatkan hormon buat dopamin. Olahraga, buat hobi. Itu dia. Gitu, betul. Oke, happy people, sahabat KLCBS. Semoga di 1 jam ini kita bisa mendapatkan banyak inspirasi baru bagi Anda yang sudah obesitas atau yang sedang galau dan cemas, akan semakin bersemangat untuk memperbaiki ya hidup yang sehat ya dok ya sekarang ya. Oke. Pasti ada hasil. Ada hasil ketika kita ada komitmen, kita konsisten, hasilnya juga akan kita peroleh dengan sangat baik. Dokter, jangan lupa kita di bagian akhir, selain kita ucapkan terima kasih untuk happy people dan sahabat KLCBS, kita ketemu lagi bulan depan. Kita boleh bareng-bareng ya untuk memberikan semangat. 1, 2, 3, Klinik Alana selain menjadikan kita happy people, juga smart people. Saya Tirangkuti dan Dr. Lisa, kita pamit dulu. Dokter boleh say goodbye dulu? Terima kasih semuanya. Oke. Semoga bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, serta circle di sekeliling kita ya Bu Yanti ya. Oke, sampai jumpa lagi.